Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan terkait tentang tanda-tanda kedekatan hari kiamat. Masih tanda-tanda kecil, tanda kedekatan hari kiamat. Yang pertama yang bisa kita bahas pada malam hari ini yaitu kasratul zalazil, banyaknya peristiwa gempa bumi. Hal ini sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, la takunu sa'atu hatta taktura zalazil. Kiamat tidak akan terjadi hingga akan banyak peristiwa gempa bumi. Dalam redaksi hadis yang lain, dari hadis riwayat Salamah bin Nufail As-Sukuni, beliau menuturkan, kunna julusan inda Rasulillah. Kita satu saat pernah duduk bareng bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, baina yadayhi sa'ah mutanun syadid wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Beliau mengatakan, sebelum terjadi peristiwa kiamat itu nanti akan ada mutanun syadid, wabah kematian yang dahsyat. Artinya Pak, banyak wabah. Jadi banyak wabah ya yang menyebabkan kematian. Wabah tahu sanawatu zalazil. Setelah ya kematian yang dahsyat tersebut, nanti akan banyak tahun-tahun yang penuh dengan peristiwa gempa bumi. Nah, ini adalah yang dihamparkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar Asqalani beliau mengatakan, qad waqa'a fi katsirin minal bilad asy-syamaliyah wasyarqiyyah wal gharbiyah katsirun min az-zalazil. Walakin alladhi yadhhar anna al-murad bi kasratiha shumuluha wa dawamuha. Kata Imam Ibnu Hajar, sekarang pun telah banyak di negeri-negeri ya, bagian utara, bagian timur, bagian barat ya, banyak peristiwa gempa bumi. Namun yang tampak di dalam hadis tersebut itu, nanti di akhir zaman itu akan terjadi gempa bumi yang banyak, dan dia ini mencakup wilayah yang luas, bukan lokalitas. Jadi wilayah yang luas, dan ini adalah terjadi terus menerus. Ya, jadi terjadi terus menerus. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga bahasa ini ya yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara tanda yang lain apa? Duhurul khasfi wal maskhi wal qadaf, yaitu munculnya berupa adab, di mana Allah akan membenamkan bagian atas bumi ke dalam perut bumi, al-khasfu. Kemudian apa? Wal maskhi, adab berupa Allah merubah wajah atau kepala ya suatu masyarakat menjadi binatang. Ya kan gitu. Wal qadaf itu adab berupa yaitu dilempari batu ya dari langit. Ya, dari atas. Dan ini masalah muslimin rahimahullah, pernah semuanya itu Allah timpakan kepada yang namanya orang-orang ya dahulu yang mereka itu melakukan dosa dan kemaksiatan. Al-khasfu berupa buminya ya pecah, lalu bagian atas masuk ke dalam. Pernah Allah timpakan kepada Qarun ya,
di mana Qarun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyombongkan hartanya. Maka dia diadab oleh Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami benamkan Qarun bersama dengan rumah dan hartanya ke dalam perut bumi. Ya, jadi apa? Jadi benar terjadi kepada Qarun. Al-masku, di mana wajah kepala orang itu dirubah jadi binatang, Allah pernah merubah. Ya, salah satu dari kaum Yahudi yang ada di pesisir laut yaitu dekatnya namanya di Palestina tentu. Ya, di mana ketika mereka membuat rekayasa ketika dilarang hari Sabtu untuk beraktivitas duniawi. Mereka diperintahkan hari Sabtu fokus ibadah, tapi ternyata mereka membuat rekayasa. Ya, Jumat sore mereka pasang jaring, ya kan begitu. Kemudian malam minggunya, ya mereka ambil jaring tersebut, dan itu ditegur terus oleh para nabinya, tidak diindahkan. Akhirnya apa? Allah kemudian merubah mereka itu menjadi khanazir, menjadi yang namanya babi-babi, ya, wal qiradah, menjadi kera. Ya, jadi mereka dirubah, satu kampung tersebut itu dirubah wajah mereka, ada yang jadi babi, ada yang jadi kera, selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam mereka mati semuanya. Ya, jadi mereka mati semuanya. Ini pernah terjadi. Ya, jadi itu pernah terjadi. Wal qadaf, dilempari batu dari atas, pernah terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Bagaimana kaumnya Nabi Lut ketika diadab, bumi mereka dibalik, yang atas wa ja'alna 'aliyaha safilah, kami jadikan bagian atas bumi mereka jadi bagian bawah. Setelah dibalik, dituruni hujan, wa amtarna 'alaihim matar, dan kami hujani mereka itu dengan itu adalah apa? Hujan batu. Jadi hujan batu. Masih apa? Bumi mereka dibalik, ditimbun batu. Nah ini adalah apa? Ini pernah terjadi. Jadi sudah pernah terjadi. Jadi bukan hal yang mustahil. Jadi itu adalah hal yang sudah pernah terjadi untuk kita jadikan pelajaran. Dan baginda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan lainnya, di mana Rasulullah pernah bersabda, yakunu fi akhir hadhihi ummah, kelak di akhir dari umat ini, di akhir dari umat Islam, itu akan ada apa? Khasfun, ada berupa dibenamkan ke dalam perut bumi, wa maskhun, di mana ya dirubah wajah dan kepala mereka menjadi binatang, wa qadfun, dan juga ada adab berupa dihujani batu. Qala Aisyah radhiyallahu anha bertanya, qultu ya Rasulullah, aku tanyakan, wahai Rasulullah, anahlik wa fina salihun, wahai Rasulullah, apakah kita ini kira-kira tetap dibinasakan oleh Allah, padahal di tengah-tengah kami masih ada orang soleh, masih ada orang baik? Maka Rasulullah menjawab, na'am idza dhaharul khobath. Kalau dalam hadis yang lain, na'am idza kathural khobas. Iya, kalau sudah banyak dosa dan maksiat. Jadi kalau sudah kemaksiatan itu merajalela, itu tidak menolak kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengadab masyarakat tersebut. Karena kalau adab yang sifatnya umum, itu pasti harus sebabnya masyarakat itu melakukan dosa yang secara umum. Ya, pasti dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, kapan adab yang demikian itu akan muncul? Nah, di dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, ya, dari riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, di mana beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Innahu yakunu fi ummati maskhun wa qadfun wa huwa fi zandaqiyyah wal qadariyah. Jadi akan ada pada umatku itu azab di mana wajah dan kepala mereka diubah jadi binatang dan dilempari batu. Dan itu akan terjadi ketika sudah banyak kemunculan kezindikan. Apa zindik itu? Ateis. Jadi kalau sudah banyak ya pada umat ini itu yang ateis dan punya pemahaman qadariyah. Pemahaman qadariyah itu pemahamannya kelompok apa qadariyah? Qadariyah itu adalah kelompok ya terkait tentang mengimani takdir. Jadi begini, dalam iman pada takdir itu ada 3 golongan. Yang satu golongan adalah yang hak, yang benar, dan itulah ahli sunnah wal jamaah. Ada 2 golongan, itu adalah yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Dalam masalah takdir, mengimani takdir, golongan yang pertama ada namanya kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah itu kelompok yang menetapkan bahwa takdir ketentuan Allah itu ada, iya. Tapi kebablasan dalam menetapkan, di mana manusia itu majbur, manusia itu adalah dipaksa, manusia nggak punya kehendak. Berarti apa? Semuanya adalah Allah, manusia nggak punya kehendak, ya, nggak punya keinginan, ya, nggak punya masyiah. Inilah Jabariyah, dan tentu ini adalah keliru. Jadi keliru. Kenapa? Walaupun mereka berdalil dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka salah memahami. Seperti firman Allah, mereka pahami wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi pada dalam ayat itu sudah jelas wa ma tasyauna, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki. Manusia punya kehendak di ayat ini, jelas punya kehendak. Tidaklah, artinya itu yang benar adalah wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah apa yang kamu kehendaki itu terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah itu akan terjadi. Tapi mereka pahami bahwa tidak ada kehendak ya kalian kecuali kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah. Mereka juga berdalil ya di dalam surat Al-Anfal, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ya, dan tidaklah kamu Muhammad ketika kamu melemparkan yaitu anak panahmu itu mengenai, kecuali ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan itu mengenai pada sasaran. Kan maknanya kayak begitu. Tapi dimaknai, dan tidaklah kamu melempar kecuali itu karena lemparan Allah. Dengan gitu. Berarti semuanya kehendaknya Allah. Manusia tidak punya kehendak. Ini Jabariyah. Dan ini adalah keliru. Ya, jadi ya. Nah, wayai warak rasa madang warak. Nah, iya Pak. Itu pemahaman Jabariyah. Ya, wayai suki ya suki. Ya, walaupun nggak kerja. Ya, itu kelompok Jabariyah. Nah, ini adalah apa? Ini fatal. Jadi apa? Berdalil dengan Al-Quran tapi salah memahami. Ya kan gitu. Kelompok yang kedua namanya kelompok Qadariyah. Nah, jadi Qadariyah. Kalau Qadariyah lawan dari Jabariyah. Kalau Jabariyah itu menetapkan adanya takdir tapi kebablasan dalam menetapkan sehingga manusia tidak punya kehendak. Tapi kalau Qadariyah justru sebaliknya, takdir itu tidak ada. Sukses atau tidak itu murni manusia. Jadi murni manusia. Ini kelompok namanya Qadariyah. Makanya kalau para sahabat dahulu, karena Qadariyah ini kan muncul itu sudah di akhir-akhir masa sahabat muda.
Jadi sahabat ketika mulai sahabat yang sepuh-sepuh sudah banyak meninggal, sahabat muda inilah yang memimpin, itu muncul kelompok Qadariyah. Sehingga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah itu adalah majusinya umat Islam. Kenapa kok disamakan dengan majusinya umat Islam? Karena orang Majusi itu menetapkan Tuhan itu ada dua, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Maka mereka menyembah kegelapan dan menyembah cahaya, api. Ya kan begitu? Itu Majusi. Kali itu dia hanya menetapkan dua. Tapi kalau Qadariyah, maka mereka menetapkan banyak Tuhan. Karena manusia menganggap dirinya jadi Tuhan semuanya. Dia yang menentukan baik buruk, yang enak tidak enak, semuanya yang menentukan manusia. Allah itu tidak ada perannya, ya, tidak ikut cawe-cawe bahasa kita. Nah, ini Qadariyah. Makanya Pak, maka kalau kelompok Qadariyah ini pasti dia akan ibaratnya meniadakan peran Allah di dalam segala urusan. Itu Qadariyah, ya. Dan ini jelas berseberangan dengan dalil-dalil yang ada. Kenapa? Iman pada takdir bagian dari rukun iman kita. Nah, makanya Pak, kelompok Qadariyah ini ada pada seperti pemahaman Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah itu tidak mengimani, ibaratnya adalah apa? Mu'tazilah itu ketika mengimani takdir itu tidak seperti pemahaman yang benar, tidak seperti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok yang ketiga namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu berkeyakinan bahwa takdir itu ada, ketentuan Allah itu ada, bahkan takdir itu sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Nah, jadi apa? Alam semestanya ini belum ada, apalagi manusianya, makhluknya itu sudah ditentukan oleh Allah. Sebelum surga dan neraka itu ada, takdir itu sudah ditentukan dulu oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis itu kataballahu maqadirul khalaiq, ya, qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfi sana. Allah itu sudah menulis takdir para makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak terpaut 50.000 tahun sebelumnya. 50.000 tahun langit bumi belum ada, manusianya ada, belum, langit buminya ada, belum ada. Itu takdir sudah ditulis oleh Allah. Makanya di dalam hadis yang lain, awwalu ma khalaqallahu minal makhluqat al-qalam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu pena, pulpen. Itu pertama kali diciptakan oleh Allah. Lalu Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub, pulpen, tulis. Maka penanya dia, wa ma aktub, apa yang aku harus tulis ya Allah? Maka Allah berfirman, uktub maqadirul khalaiq ya hatta takum masa. Tulis ketentuan takdir bagi semua para makhluk sampai ya kiamat. Jadi sampai kiamat. Jadi takdir hamba itu Allah sudah tahu. Ya. Waktu itu manusianya belum ada, tapi Allah itu sudah tahu. Ya, nanti akan ada perumahan ini, penghuninya siapa saja. Allah sudah 50.000 tahun sebelum langit bumi ada, Allah sudah tahu. Ya, masing-masing diketahui oleh Allah secara detail. Nah, itulah yang dinamakan buku induk takdir, yang dinamakan di Lauhil Mahfuz. Ya kan gitu. Nah, itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sudah ada takdir itu. Yang nanti kemudian buku induk takdir ini dirinci oleh Allah. Ada takdir global menyangkut semua anak cucu ada. Ya kan begitu. Ada nanti takdir tahunan yang Allah putuskan sebagai rincian dari takdir global, ya, diputuskan oleh Allah setiap malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu
ketentuan takdir tahunan. Jadi 1 tahun ke depan yang akan terjadi di alam semesta ini, itu Allah putuskan sebagai rincian dari takdir azali, itu adalah di malam Lailatul Qadar. Kemudian nanti dirinci lagi takdir per individu. Allah putuskan ketika janin usia 120 hari, Allah memerintahkan malaikat untuk tulis ya. Jadi apa? Tulis tentang rezekinya berapa, usianya berapa, matinya di mana, sebabnya apa. Kan gitu. Tulis dia itu nanti surga atau neraka. Sudah berkerincian. Ya, jadi kayak gitu. Nah, ini harus kita imani. Cuma ketika takdir itu kan urusannya Allah. Allah yang punya kuasa, ya kan gitu. Allah yang menentukan. Tapi manusia itu punya kewajiban. Apa kewajibannya? Usaha. Takdir itu rahasianya Allah. Ya, jadi kayak seperti itu. Kita diperintahkan apa? Usaha untuk menggapai kebaikan, menjauhi keburukan dan madharat. Kan kayak begitu. Itulah kewajiban kita. Makanya Pak, kita disuruh usaha. Hasil itu kita nggak menentukan. Kita suruh usaha yang maksimal. Hasil kembalikan lagi kepada Allah. Ya, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Iya, tapi kan kita nggak tahu rezeki jenengan seret atau lapang. Ya, kan kita nggak tahu. Kita disuruh usaha, usaha. Ketika sudah usaha maksimal, hasil balikan lagi kepada Allah. Dengan kayak seperti itu, tenang. Dan jenengan kalau pikir usaha terus, gak dikembalikan lagi kepada Allah, mumet jenengan. Akhirnya stres. Ya, jadi apa? Ya banyak. Jadi kayak gitu. Tapi kalau kita udah usaha maksimal, balikan lagi kepada Allah. Tenang, ya udah. Sudah ditentukan oleh Allah. Apa lagi? Qadarullah wa masya'a fa'al. Sudah ditentukan oleh Allah, dan apa yang ditentukan oleh Allah mesti akan terjadi. Nah, ini kelompok Qadariyah yang kayak gitu. Nah, yang benar Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Tirmidzi dari sahabat Imran bin Husain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun." Di umat ini nanti akan ada berupa apa? Khasfun, dibenamkan ke dalam bumi, wa maskhun, dirubah wajah dan kepala mereka jadi binatang, wa qadfun, dan jadi batu. Faqala rajulun minal muslimin, ada seorang umat Islam, para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa mata dzalik?" Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? Adab yang seperti ini kok bisa terjadi, kapan itu? Kata Rasulullah, "Idza dhaharatil qiyanu wal ma'azifu wa suribatil khumur." Kalau sudah banyak para penyanyi dan bidu wanita, banyaknya alat musik dan minuman keras sudah ditenggak oleh umat Islam, akan muncul adab yang seperti itu. Ya, jadi lagi dangdutan konser di pinggir pantai jadi kerada babi, itu gimana, ngeri. Ya, jadi kayak ya. Nah, jadi apa? Jadi itu kata Rasulullah, dan hadis ini adalah sahih. Kan begitu. Di dalam hadis yang lain, ya, di Ibnu Majah dari sahabat Abu Malik, ya, Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, "La yasrabanna nasun min ummati al-khamra yusamuna bi ghairi ismiha." Benar-benar manusia, sebagian manusia dari umatku ini nanti kelak mereka itu akan menenggak minuman keras. Mereka menamai minuman keras itu bukan dengan minuman keras. Ada yang menamai minuman keras dengan minuman keras. Tidak ada. Kasih merek macam topi miring. Ya. Istilahnya apa? Namai bir.
kan gitu ya, macam-macam. Ya kan yang begitu ya. Yu'zabu ala ru'usihim bil ma'asi. Mereka itu diiringi dengan apa? Alat musik sehingga kepala mereka teler goyang-goyang menikmati musik. Akhirnya apa? Yasifullahu bihimul ard. Allah benamkan mereka ke dalam perut bumi. Wa yaj'al minhumul qiradata wal khanazir. Dan Allah jadikan sebagian dari mereka ada yang jadi kera-kera dan babi-babi. Nah ini adalah apa? Dan hadis ini hadis sahih. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah jadi apa ini sudah diancamkan ya oleh Rasulullah SAW pada umat ini akan ada yang demikian itu. Itu ketika sudah banyak kemaksiatan, diantaranya adalah kalau sudah banyak minuman keras itu nggak boleh umat Islam, banyaknya alat musik, banyaknya penyanyi dan bidua wanita, ya gitu. Kemudian yang selanjutnya masa muslimin di antara tanda kecil kedekatan hari kiamat itu dahabus sholihin, yaitu adalah apa? Orang-orang soleh itu banyak yang diwafatkan oleh Allah. Jadi banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti hadis yang sebelumnya, di antara tanda kedekatan itu kan diangkatnya ilmu, ya kan gitu. Diangkatnya ilmu itu dengan apa? Ya ulamanya diwafatkan, ya kan gitu. Ya. Sedangkan masyarakat itu ketika kehilangan figur ulama yang membimbing mereka, maka apa? Banyak tersesat, kan gitu. Sehingga apa? Banyak dosa dan maksiat karena ketidaktahuannya. Munculnya ya ulama, adanya orang-orang soleh ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika ulama sudah tidak ada, orang soleh ini sudah banyak dipanggil oleh Allah, maka yang tersisa tinggal orang-orang yang buruk, ya orang-orang yang tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang baik, mana yang munkar. Datang. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta ya'khudallahu saritotahu. Kiamat tidak akan terjadi hingga Allah itu akan mengambil orang-orang pilihannya, ya, min ahlil ardi, dari penghuni bumi. Siapa saritohnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saritohnya Allah, orang pilihan itu ahlul khairi wa din, yaitu orang yang baik dan paham agama. Banyak diwafatkan orang soleh cepat mati, ya. Jadi apa? Mereka pengen cepat mati, jadilah orang yang tolak-tolak, dengan itu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi orang soleh banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayabqa fiha ajaja, sehingga yang tersisa di muka bumi ini tinggal ajaja. Siapa ajaja itu? Mana khairolah, orang-orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali, ya. Makanya Anda itu harus apa? Paham bahwa semakin lama generasi ini ya akan semakin jauh dari masa kenabian. Berarti semakin banyak tantangan dan semakin banyak orang itu tidak paham agamanya. Ya, jadi kayak seperti itu. Generasi 80-an masih lebih baik daripada generasi 90-an di dalam masalah agama. Generasi 90-an lebih baik daripada generasi 2000-an. Ya, dari kayak gitu. Dalam masalah apa? Komitmen mereka di dalam menjaga agama. Ya, kenapa? Karena semakin ke belakang tantangan itu semakin banyak. Tantangan anak-anak kita, anak cucu kita itu banyak. Mereka akan menghadapi godaan-godaan yang lebih besar. Kalau iman mereka nggak kuat, maka apa yang terjadi? Mereka akan digulung oleh gelombang kesesatan tersebut.
Ya, jadi kayak begitu. Sehingga apa? Di sini letaknya godaannya luar biasa. Dan fitnah terbesar umat Islam terkhusus di akhir zaman itu harta. Generasi kalau tidak terdidik dengan yang namanya perjuangan, maka dia akan mudah menggadaikan agamanya demi kenikmatan. Ya, di situ letaknya. Maka walaupun Anda sudah hidup enak, anak Anda itu tetap harus dididik dengan nilai-nilai perjuangan. Karena kalau nilai-nilai perjuangan itu tidak ada pada anak keturunan kita, maka yang terjadi mereka pengen enak itu kadang harus menggadaikan agama. Ya, jadi kayak seperti itu. Sing penting enjoy, sing penting enak. Ya, urusan sesat atau tidak urusan belakang. Nah, di sini bahaya. Ya, di situ letaknya. Ini adalah bahayanya. Sehingga apa? Muncul generasi-generasi yang tidak ada kebaikan. La ya'rifuna ma'rufan. Mereka tidak kenal mana yang ma'ruf, mana yang baik, mana yang tidak. Wa la yunkiruna munkar, dan mereka tidak mengingkari munkar. Kenapa? Tidak tahu. Jadi tidak tahu. Zaman anak-anak kita ini coba sekarang tantangannya. Zaman dulu yang namanya kalau judi, zaman dulu kan udah jelas ya. Mbah-mbah kita ini kalau orang Jawa itu aja hindari molimo, kan gitu ya. Jadi apa hindari? Ya kan gitu. Judi termasuk, ya kan gitu. Penyakit masyarakat. Sekarang judi itu penyakit atau hobi? Jadi hobi sekarang. Judinya judi online. Ya, main HP bisa sambil judi. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, jadi apa? Di sini letaknya. Jadi banyak sekali ya. Di HP itu ada kebaikan, juga banyak keburukan. Kalau kita ini tidak punya benteng dalam penggunaan, maka apa yang terjadi? Maka alat ya yang canggih justru akan menyesatkan orang. Nah, di situ letaknya. Dan anak-anak kita nggak mungkin kita hindari dengan teknologi, nggak mungkin. Maka anak-anak kita ini harus kita bekali dengan apa? Dengan ilmu untuk menghadapi tantangan yang ada pada zaman mereka. Itu mau tidak mau. Siapa? Anak harus diajari. Oh, HP itu punya dampak positif dan negatif. Negatifnya harus dijelaskan. Mereka harus diedukasi. Diberitahu ini loh dampaknya itu kayak begini. Ya, jadi kayak begini apa? Minimal mereka itu sudah paham dan bisa mawas diri. Dan itu pun tidak serta-merta langsung anak itu manut, ya udah. Ya kan gitu. Maka apa? Harus selalu dibimbing, diarahkan, kan begitu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Ini sudah diabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, yang selanjutnya itu adalah irtifaul asafil. Nah, orang-orang rendahan artinya apa? Orang-orang yang sebenarnya tidak layak menjabat banyak jadi pejabat. Ya, banyak jadi pejabat. Loh, sekarang saja itu anggota DPR itu banyak yang dari pelawak, dari artis, ya kan gitu ya. Yang dari ulama ada, ya 1-2, karena rata-rata ulama nggak mau berpolitik, ya kan kayak gitu ya. Nah, jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Sehingga banyak orang-orang yang mereka rendahan, orang-orang yang tidak baik, justru mereka itu banyak menjadi petinggi, ya, menjadi pejabat. Jadi pejabat. Dan ini apa? Ini istilahnya apa? Ini adalah bahaya. Kenapa? Ketika mereka tidak paham agama, punya jabatan, maka jabatan itu akan digunakan untuk kepuasan hawa nafsu mereka. Dan bahkan sekarang ini lebih berbahaya lagi itu apa? Yang jadi pejabat itu mayoritas pengusaha. Ya. Sehingga apa? Kalau pengusaha itu sudah banyak jadi pejabat, kebanyakan namanya
mental pengusaha itu kan untung rugi, sehingga urusan bernegara itu untung dan rugi, ya. Jadi apa? Akhirnya tidak melahirkan bangsawan, ya, hanya melahirkan aku, ya, jadi pejabat modal, ya, mau aku pengusaha ya nyari untung, ya kan itu. Jadi pejabat dan nyari untung, ya. Di Cilacap, di Jawa ini untuk menjadi bupati wali kota itu minimal itu modalnya survei tahun 2020-an itu modal itu minimal itu 40 miliar modal itu untuk jadi, ya, bupati itu nyalon itu 40 miliar. Gajinya bupati Cilacap 5 tahun ada 40 miliar gaji murni. Nah, ini tidak ada, ya kan begitu. Maka disitulah kalau mau nyalon itu, kalau nggak punya modal sendiri harus didukung orang yang punya duit, ya, pengusaha, ya kan gitu. Jadi pengusaha nanti kalau dia sudah jadi, ya, harus balas budi sama pengusaha tersebut. Kalau ada proyek, ya pengusahanya kasih tender, ya. Jadi kayak gitu. Itu yang terjadi. Makanya kalau polanya kayak seperti ini, Anda jangan pernah mengharapkan muncul pejabat-pejabat yang mereka itu negarawan, ya, yang ada untung dan rugi, sehingga kebijakannya pun kebijakan yang untung rugi, ya, sehingga ngasih subsidi rakyat itu merugikan. Kenapa? Negara jadi rugi, ya, tapi kalau negarawan, oh enggak begitu. Memang sudah tugas negara itu memberikan kesejahteraan kepada rakyat masyarakat. Kenapa? Karena prinsipnya apa yang dimiliki negara untuk apa? Untuk kepentingan terbaik rakyat. Kalau rakyatnya bisa gratis semuanya, ya harus gratis. Ya, jadi kayak gitu. Maka apa? Masyarakat harus dididik, jangan manja. Ya, nggak boleh ada subsidi. Tidak seperti itu. Kalau di dalam bernegara, dalam Islam pun nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena prinsip dalam bernegara Islam itu para pejabat, pemerintah, negara itu maka harus membuat kebijakan itu kaidahnya tasarruful maliyyi ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat itu harus selalu terkait kemaslahatan rakyat. Kalau kebijakan itu tidak membawa maslahat rakyat, maka kebijakan itu tidak boleh diambil. Karena itu namanya kebijakan dolim. Ya, kalau dolim berarti pemimpin itu jelas, ya, ancamannya neraka. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, ini masalah muslimin rahimahullah. Jadi kemaslahatan yang harus dikedepankan. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, ini nanti di akhir zaman orang akan muncul kayak seperti itu. Ya, sehingga apa? Sehingga kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, inna hasadati ala nas sinun khadda'ah. Sesungguhnya akan datang pada manusia itu tahun-tahun yang menipu, tahun-tahun yang mengelabui. Yusaddaqu fiyal kadhib. Orang yang pembohong, pendusta itu adalah justru dianggap sebagai orang yang jujur, dipercaya. Bagaimana itu? Zaman sekarang itu adalah medialah alatnya, ya kan gitu. Maka bahkan muncul sekarang teori baru dalam berpolitik itu. Jadilah kamu pembohong, maka kamu akan jadi orang besar. Jadi dengan apa? Membuat kebohongan, hoax, ya. Siapa yang menyebar? Dia yang menyebar, dia mencari keuntungan, dia yang dapat untung. Jadi kayak seperti itu, masyarakat jadi korban, ya.
kena pasal menyebarluaskan berita bohong, padahal sumber utamanya dari dia. Prabowo sudah pernah jadi korban kan? Ya kan ini kan? Siapa yang perempuan itu? Ya kan kayak begitu. Seperti itu teorinya. Ya, jadi kayaknya seperti itu. Itu teorinya. Berbohonglah. Sekarang itu namanya zamannya zaman pencitraan. Sok merakyat, masuk goro-goro, ya ke sawah disunting, ya kan begitu kan? Apa benar dia punya sawah? Nggak punya sawah. Apa benar dia memperbaiki goro-goro? Boro-boro. Kita ini dibohongi dengan pencitraan di media. Maka apa? Itu nggak usah kita percaya. Kok ada pejabat kok kerjanya itu kan cuma disunting kayak segitu. Jelas dia nggak kerja, kerjanya cuma syuting terus. Jadi kayak seperti itu. Nah, jadi kayak seperti itu. Bikin konten aja dia. Ya, jadi kayak gitu. Itu yang terjadi. Jadi orang yang jelas bohong, tapi dianggap jujur. Tapi orang yang jujur dianggap pembohong. Wa yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur dianggap dia pendusta. Dengan begitu. Wa yutamanu fiha kha'in. Pengkhianat diberi amanah. Sekarang itu untuk jadi pejabat gampang, Anda jadi relawan, jadi wamen, bener nggak? Ya, jadi kayak seperti itu. Wa yukhawwan fiha amin. Orang yang sangat amanah, ya, tapi dianggap sebagai pengkhianat. Ya, jadi kayak seperti itu. Menteri-menteri yang jujur harapannya nggak lama, tendangi, ya, membahayakan kepentingan. Dengan begitu, wayantiku fihi ruwaibito, dan banyak ruwaibito yang bicara. Muncul jubir-jubir, ya, corong-corong, ya, yang mereka itu adalah ruwaibito. Orang-orang yang safi, orang-orang yang dulu bodoh, tapi banyak bicara urusan. Sehingga ditanya oleh para sahabat, wa ma ruwaibito, apa itu ruwaibito ya Rasulullah? As-safihu yatakallamu fi amril am. Orang yang bodoh tapi banyak bicara urusan umat. Coba Anda kalau lihat bagaimana debat itu, ya, perdebatan, ya, dari kubu ini mengatakan ini. Orang yang penting cuma pintar ngomong. Kadang ngomongnya pun nggak pakai data. Kayak begitu. Itulah namanya ruwaibito. Di media sosial sekarang itu banyak orang bicara seakan-akan dia itu alim, ya, seakan-akan dia ulama, ya, kan tidak diketahui siapa orangnya. Bikin yang namanya apa? Ibaratnya akun-akun bodoh kan bisa, pun palsu, dinamakan siapa, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu, ya. Banyak bicara agama seakan-akan itu benar-benar agama, padahal itu adalah dari hawa nafsu. Ini namanya ruwaibito. Dan orang sekarang itu banyak memfigurkan ruwaibito. Yang benar-benar ulama ditinggalkan. Ya, jadi kayak gitu. Ini yang sudah diabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini sekarang hidup pada zaman kayak seperti ini. Sehingga karena zaman kita sudah kayak seperti itu, orang itu standar, ya, mulia atau tidaknya itu standar dia. Jadi mulia atau tidaknya orang dalam pandangan manusia itu urusan duniawi. Ya, sehingga apa? Sehingga kalau Rasulullah SAW beliau itu mengatakan, la tadhabud dunya hatta tasira liluka ibni luka. Dunia ini gak akan sirna hingga kenikmatan dunia itu akan miliki oleh Luka ibnu Luka. Siapa Luka ibnu Luka itu? Ya tadi, orang-orang yang dia itu tidak punya agama, ya, tidak punya yang namanya kesalehan, ya, tapi banyak menikmati dunia. Kenapa? Karena banyak jadi pejabat.
sehingga orientasi mereka itu hanya orientasi duniawi. Ya, jadi kalau sudah kayak seperti ini rusak masyarakat, karena masyarakat itu lihatnya figur, lihatnya itu adalah pertokohan. Ya, kalau tokohnya rusak, maka masyarakat rusak. Korupsi zaman Pak Harto dengan korupsi zaman reformasi lebih parah mana? Zamannya reformasi, zamannya Pak Harto itu yang korupsi itu hanya orang-orang tertentu saja. Sekarang yang korupsi dari mulai tingkat RT, RW, ya, desa, dengan begitu. Bahkan sekarang kepala desa banyak yang masuk penjara, benar enggak? Ya, jadi kayak gitu. Sekarang itu banyak kepala desa masuk penjara dengan dana desa itu. Kayak gitu. Ya, jadi apa? Jadi korupsi itu sudah merajalela. Jadi sudah merajalela. Jangan dianggap bahwa lebih baik, tidak. Zamannya Pak Harto korupsi, ya, yang korupsi hanya orang tertentu saja, memanfaatkan kroni, ya kan gitu ya. Tapi kalau sekarang udah, ya nggak tedeng aling-aling kata orang Jawa. Nah jadi kayak seperti itu. Nah jadi apa? Jadi kayak seperti itu. Seburuk-buruknya zaman Pak Harto itu kan paling pengekangan demokrasi gitu aja, ya kan gitu. Ya, mungkin banyak kekerasan, itu pun tidak dilakukan oleh Pak Harto secara langsung kan gitu ya. Ya orang-orang yang ingin melanggengkan jabatannya di sekeliling Pak Harto, kalau gitu. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara tanda kedekatan ya hari kiamat tanda kecil itu adalah antakuna tahiyyah lil ma'rifah. Nah, ini juga relevan untuk kita perhatikan. Jika ucapan salam itu hanya untuk orang yang dikenal saja. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum, hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja. Sekarang sudah muncul nggak? Udah banyak orang-orang yang hanya memberi salam itu kepada teman ngaji. Kalau beda ustaz berarti nggak boleh dijawab salamnya. Ada nggak itu? Banyak. Saya itu punya teman, ya, ibaratnya apa? Dulu yang ngaji sama saya, baca Al-Quran sama saya. Tapi ketika dia sudah ngaji ke ustaz yang lain, ya, dari 2007 sampai sekarang 2025 ketemu di salamnya, assalamualaikum Pak, tidak jawab salam. Ketemu langsung, assalamualaikum, tidak dijawab. Kenapa? Sudah beda pemahaman. Kita ini dianggap ahlul bid'ah, ahlul dolalah, ya, sing ahlu surga itu cuma dia dan kelompoknya, ya, dianggap surga itu selebar daun kelor. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, ini fakta, sehingga mereka hanya menganggap yang layak disalami hanya komunitasnya dia saja. Beda ormas tak mau nyalami. Nah, udah repot kayak begitu. Dan Rasulullah juga mengabarkan, min asrati sa'ah ayyusallim ar-rajul ala rajul, ya, la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Termasuk tanda kedekatan dari kiamat, seseorang menyalami orang lain karena dia sudah kenal. Kalau yang belum dikenal, padahal jelas orang muslim, tidak mau disalam, tidak mau dia mengucapkan salam. Padahal seorang muslim itu awal untuk membangun kecintaan. Kita ini kan dinamakan saudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Persaudaraan itu inti maknanya dua. Pertama al-mahabbah, kecintaan. Berarti apa? Kalau dia orang muslim, asal dia masih muslim, ormasnya beda, tidak ada masalah. Tempat ngajinya beda, tidak ada masalah. Asal dia masih muslim, maka apa? Itu saudara kita. Kalau saudara kita, dia punya hak untuk kita salami. Ya kan itu, kita salami. Karena begitu. Karena itu apa? Aku mencintai dia karena Islamnya, bukan karena ormasnya, bukan karena beda ngajinya, bukan, tapi karena Islamnya. Dan begitu. Dan untuk menumbuhkan cinta itu diantaranya salam. Karena kata Rasulullah, beliau mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu.
kalian tuh nggak akan masuk surga hingga beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak sempurna imanmu sampai kamu itu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Mau nggak aku tunjukkan pada sesuatu kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara sesama muslim. Bahkan salam. Ada mengucapkan salam berarti Anda menebarkan kecintaan kepada mereka. Ya, yang jawab salam wajib. Yang mengawali salam sunnah. Ya, maka yang mengawali salam lebih baik daripada yang menjawab salam. Kalau disalami kok gak jawab salam, dosa. Kenapa? Karena itu kewajiban. Nah di sini tentangnya, ya, makanya mereka punya dalil. Oh, ini kan salamnya ahli bid'ah, gak perlu dijawab. Loh kan gitu, ya. Nah itu dari repotnya, ya. Nah, dan itu doktrin dari guru-gurunya, ya. Nah ini banyak terjadi di masyarakat ini kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian bahasa muslimin rahimani rahmatullah yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan maupun kalau tidak ya kita cukupkan. Ya, di rukun iman itu ada iman kepada qada dan qadar. Qada tadi dijelaskan qada itu sama aja dengan takdir. Iya. Nah saya yang belum jelas banget itu qada. Dijelaskan apa sih qada itu apa? Qada itu apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terkait tentang penjelasan yang namanya qada wal qadar gitu ya. Kalau qada itu kalau secara makna bahasa itu keputusan. Kalau qadar itu ketentuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan memberikan ketentuan kan, si A nanti akan surga. Ya kan itu kan? Ketentuannya apa? Kok dia bisa surga? Kan gitu. Dan itu menjadi keputusan. Dia di surga jadi sebuah kodok. Ketentuannya kok dia bisa surga apa? Mesti ada sebabnya kan. Si A itu nanti perjalanan kayak gini, ya, sampai dia akan jadi ahli surga. Nah, sehingga apa? Antara mana kodok wal qadar itu ulama ketika menjelaskan itu kayak seperti makna antara iman dan Islam. Ya. Jadi itu maknanya adalah apa? Kalau disebutkan satu dalam satu ungkapan itu maknanya sama. Maknanya sama. Tapi kalau ibaratnya itu istilahnya apa? Kalau disebutkan sendiri itu berarti yang lain masuk. Tapi kalau disebutkan bareng maknanya beda. Ya, qada wal qadar berarti qada itu beda dengan qadar. Qada berarti keputusan, kalau qadar ketentuan. Kayak gitu. Seperti kalau iman dan Islam berarti iman tersendiri, iman dan Islam sendiri. Tapi kalau kita cuma menyebutkan satu, Islam, iman masuk. Kita sebutkan iman berarti Islam juga masuk. Ya, kalau kita menyebutkan takdir berarti qada masuk. Kita apa? Iman kepada qadanya Allah. Berarti ya iman juga kepada takdir. Ya, jadi apa? Jadi globalnya kayak gitu lah. Ya, jadi kalau qada itu keputusan, kalau takdir itu ketentuan. Ya, jadi ketentuan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Berarti takdir mengikuti qada. Jadi yang namanya takdir itu lebih dulu, baru nanti jadi keputusan Allah. Ya kan gitu. Jadi Allah memberikan ketentuan dulu, diputuskan. Ya, jadi apa? Diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kalanya takdir itu sudah ada dari dulu kan. Kapan keputusannya? Allah menentukan akan ada di jalan Sulawesi itu namanya bapak ini. Zaman itu sudah ada orang itu? Belum ada. Ya, keputusannya akan terjadi nanti. Ya, makanya Allah itu setiap hari itu sibuk
mengatur alam semesta, memberikan keputusan-keputusan. Ya, jadi kayak begitu. Itu memberikan adalah takdirnya sudah. Jadi takdirnya sudah. Kodoknya kapan? Ya, dia sesuai nanti kapan itu akan terjadi, baru diputuskan. Cilacap hujan diputuskan oleh Allah, diputuskan hujan. Ya, makanya apa? Malaikat diutus, malaikat penggiring awan diutus. Purwokerto terang hari ini. Jadi apa? Itu keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketentuannya jauh sudah ditentukan oleh Allah. Ya, jadi kayak seperti itu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Demikian bahasa muslimin rahimani rahimakumullah, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Rabu, Puri berbagi sayur dan lauk. Mulai jam 6:30 sampai 8 pagi. Dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bagi jamaah yang ingin berinfak atau bersedekah sayur dan lauk, bisa menghubungi panitia Puri berbagi. Jazakumullah khairan. Semoga niat baik para muhsinin diterima Allah dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.